Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Wow, pengamat politik ini berani taruhan Alphard bahwa Anies Baswedan tidak bisa nyapres. Nah, paling mentok menurut pengamat politik tersebut adalah Anies Baswedan menjadi cawapres. Bahkan dia berani bertaruh mobil Alphard atas prediksinya itu. Ini sangat keren sekali, sangat masuk akal sekali sih jika hitung-hitungannya dari pengamat politik ini, yaitu diketahui PT adalah 20%. Jika PDIP yang memiliki 20%, kemungkinan akan mendorong Ganjar Pranowo atau kader-kader lainnya yang potensial di PDIP Perjuangan. Tidak mungkin dong mengusung Anies. Nah, ini menurut saya juga masuk akal. Pemegang suara yang kedua adalah dari Gerindra. Gerindra dipastikan akan mencalonkan Prabowo Subianto menjadi presiden. Dan nggak mungkin lah Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Gerindra. Dan juga ada koalisi semut merah. Di situ beranggotakan Partai Demokrat, PKB, dan PKS. Juga kemungkinan kecil untuk mengusung Anies Baswedan. Dan sisanya adalah Partai Nasdem yang sudah jelas ingin mengusung Anies, dan partai menengah lainnya juga disebut hanya akan mengekor kepimpinan koalisi yang sudah ada. Kan sekarang dilihat yang mengusung adalah Nasdem sama PKS lah. PKS sama Nasdem itu menurut pakar politik tersebut hanya bisa mengusulkan calon wakil presiden, bukan calon presiden ucapnya. Nah, menurut saya ini sungguh hitung-hitungan yang sangat masuk akal sekali menurut saya. Karena memang Anies Baswedan tidak mempunyai partai. Ya pasti paling mentok ya wakil presiden, bukan capres. Karena pemilik partai-partai besar lainnya pasti akan mengusung dari kader-kadernya sendiri atau ketua umumnya lah. Jadi menurut pengamat politik ini sampai mau bertaruh mobil Alphard jika prediksinya meleset. Lah terus kayak AHY itu gimana ya? Iya, kemungkinan koalisi semut merah yang beranggotakan Demokrat, PKB, PKS juga kemungkinan kecil mengusung Anies. Soalnya juga Demokrat mempunyai calon tersendiri untuk capres di 2024. Maka memang Anies Baswedan memang sangat sulit untuk nyapres. Pantesan ya, dia sampai mau bertaruh mobil Alphard. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pendiri Sirus Network dan pengamat politik Hasan Nasbi mengatakan kans Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden sangat kecil. Bahkan, ia berani taruhan mobil Alphard atas prediksinya ini. Menurut Hasan, berdasarkan kalkulasi perkiraan koalisi saat ini, Anies yang tak punya partai akan sulit untuk diusung. Kesempatan Anies disebutkan hanya ada di calon wakil presiden, capres, cawapres. Kalau mau jadi capres berat, dari semua sisi, kalkulasi matematikanya susah. Tapi kalau jadi cawapres masih mungkin, ujar Hasan saat acara diskusi total politik bertajuk Anies Ganjar di tikungan koalisi Minggu 19 Juni. Mendengar pernyataan Hasan, CEO host diskusi Ari Putra menantang Hasan taruhan atas prediksinya itu. Hasan pun menyanggupinya. Hasan menjelaskan kemungkinan Anies untuk jadi capres kecil karena tak punya tempat di koalisi partai. PDIP yang sudah memenuhi presidensial threshold atau ambang batas minimal pengusung capres 20% memungkinkan mendorong Ganjar Pranowo atau kader lainnya. Pemegang suara terbanyak kedua, Gerindra, juga pasti menjadi pemimpin koalisi karena mengusung Prabowo Subianto. Selanjutnya, koalisi Indonesia Bersatu yang berisi Golkar, P3, dan PAN juga memungkinkan akan mengusung Airlangga Hartarto. Ada juga koalisi semut merah yang beranggotakan Demokrat, PKB, dan PKS juga memungkinkan kecil mengusung Anies. Sisanya Nasdem yang sudah jelas ingin mengusung Anies dan partai penengah lainnya juga disebutkan hanya akan mengekor kepimpinan koalisi yang sudah ada. Kan sekarang yang mengusung coba lihat Nasdem sama PKS lah. PKS sama Nasdem itu menurut saya hanya bisa mengusulkan calon wakil presiden, bukan calon presiden ucapnya. Sementara Gerindra dan PDIP diyakinkan akan membuat poros koalisi baru dengan merekrut partai menengah lainnya. Dengan demikian, partai yang ingin mengusung Anies akan hampir dipastikan tidak ada. Sulit membayangkan Anies bisa, kecuali Anies yang bergerak gitu. Saya bungkus partai-partai ini, jadi semua partai dealnya sama dia. Tetapi saya nggak bisa lihat kemampuan itu.
Bahkan juga diketahui Koordinator Presidium Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, Laude Bashir, menyambut positif tindakan Partai Nasdem yang merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden capres pada pemilu 2024 mendatang. Ia bahkan berjanji bakal mendukung rekomendasi Nasdem itu. Laude mengatakan, cara menentukan rekomendasi yang akhirnya menghasilkan nama Anies ini merupakan cara yang harus dihormati. Tiap partai memiliki cara berbeda untuk melakukan tindakan politik. Relawan Anies harus mendukung cara-cara yang dilakukan oleh partai dalam upaya menghadirkan pemimpin terbaik bagi bangsa ini. Apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem itu harus kami dukung dan kita apresiasi, ujar Laude saat dikonfirmasi pada Minggu 19 Juni. Menurutnya, Anies adalah sosok yang pantas diusung sebagai capres oleh partai politik. Alasannya, mantan Mendikbud itu sudah terbukti memiliki kemampuan dalam memimpin selama menjadi gubernur Jakarta. Yang dilakukan Partai Nasdem itu adalah cara terbaik, objektif, berbasis track record. Apa yang dihasilkan atau menjadi karya nyata dari Anies selama memimpin Jakarta. Gubernur Anies sebelumnya mengapresiasi langkah Partai Nasdem yang memasukkan namanya sebagai salah satu bakal calon presiden 2024. Menurutnya, langkah menjaring nama kandidat capres dari rekomendasi pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Nasdem adalah sebuah terobosan baru. Saya ingin sampaikan respek kepada Partai Nasdem. Pimpinan Pak Surya Paloh telah membuat terobosan baru di mana mengusulkan nama-nama untuk kepentingan nasional diberikan kepada pimpinan wilayah. Karena wilayah yang mengusulkan nama, kata Anies saat ditemui di Kuningan City, Jakarta Selatan pada Sabtu 18 Juni 2022. Anies menyampaikan bahwa dirinya merasa terhormat namanya masuk dalam daftar 3 nama calon presiden yang diusung Nasdem. Pemimpin DKI Jakarta tersebut menyampaikan rasa terima kasihnya karena namanya dipertimbangkan oleh para kader Partai Nasdem. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi langkah Partai Nasdem yang memasukkan namanya sebagai salah satu bakal calon presiden 2024. Menurutnya, langkah menjaring nama kandidat capres dari rekomendasi pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Nasdem adalah sebuah terobosan baru. Saya ingin sampaikan respek. Anies menyampaikan bahwa dirinya merasa terhormat namanya masuk dalam daftar 3 nama calon presiden yang akan diusung Nasdem. Pemimpin DKI Jakarta tersebut menyampaikan rasa terima kasihnya karena namanya dipertimbangkan. Ke depan, Anies masih akan terus menjalankan tugas dan wewenang sebagai namanya dipertimbangkan oleh para kader Partai Nasdem. Kedua, saat ini saya masih tengah menjalankan amanat di Jakarta. Amanat dari masyarakat Jakarta adalah amanat utama yang harus saya tunaikan sampai Oktober nanti. Karena itu saya terus harus fokus di dalam urusan Jakarta, tuturnya. Selain nama Anies Baswedan, terdapat 2 nama lainnya yang masuk dalam daftar yang menjadi rekomendasi Partai Nasdem, yakni Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta periodenya berlangsung 2017 hingga 2022. Maka tahun ini menjadi tahun terakhir Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.